fi falaqi yasbahun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asallallahu ayyadana wa iyyakum min ibadil mu'minin. Amin ya rabbal Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Hari ini, malam ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu fenomena kejadian alam di mana tidak ada satupun makhluknya yang mampu melakukan hal seperti ini. Malam 14 merupakan malam purnama. Biasa kita saksikan bulan terang benderang di atas langit. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menahan sejenak untuk munculnya terang bulan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan gerhana bulan atau kusyufil qamar. Kita tahu dalam pelajaran-pelajaran fikih bahwa gerhana terbagi dua. Ada gerhana matahari disebut kusyuf bisyams. Ada gerhana bulan khusyufil qamar. Perbedaannya kaf dan kha. Ketika diawali kha khusyuf itu berarti yang dimaksud adalah malam hari gerhana bulan. Kalau misalkan kaf khusyuf kasar itu artinya adalah matahari. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai hamba-Nya? Seolah-olah Allah ingin menyampaikan pesan, wahai hamba-hambaku, biasa yang kalian lakukan matahari dan bulan berjalan di atas relnya. Tapi pada saat-saat tertentu, iringan bulan dan matahari itu bisa bentrok, sehingga sinarnya yang seharusnya keluar tertahan sejenak. Demikian manakala terjadi gerhana bulan maupun matahari, ma'asyiral muslimin. Kemudian hikmah yang kedua, dengan menyaksikan fenomena ini, kita bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap keimanan kepadanya bahwa Allah itu ada. Meskipun tidak ada satu orang pun di antara kita yang melihat wujudnya Allah, tapi ilmu tauhid mengatur dan mewajibkan kepada kita harus tertanam keyakinan Allah itu wujud. Allah itu ada. Salah satu sifat yang wajib kita ketahui tentang Allah, selain daripada 20 sifat wajib yang lainnya, adalah wujud. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Baik itu yang menjelaskan tentang nama-nama, sifat-sifat wajib di Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita ingkari. Allah itu wujud. Kemudian ketika ada yang bertanya apa dalil tanda wujudnya Allah? Karena tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Tidak selamanya yang ada itu harus nampak. Tidak selamanya sesuatu yang ada itu harus terlihat oleh mata. Ada kalanya sesuatu itu ada, tapi kita tidak melihatnya. Demikian pula tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita bahwa untuk meyakini adanya Allah cukuplah dengan ciptaannya. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada lautan, ada matahari, termasuk ada berjalannya bulan dan matahari. Siapa di antara selain Allah yang bisa menjalankan itu pergerakan matahari dan bulan? Jadi wa huwa ma'akum aina kuntum. Yakinilah ma'asyiral muslimin, Allah bersama kita dimanapun dan dalam situasi kondisi apapun. Jangan pernah khawatir bahwa Allah bersama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hamba-hamba bertanya kepada engkau Muhammad,
semakin mendekat kepada Allah, Allah akan semakin mendekat kepada kita. Tapi manakala kita menjauh darinya, Allah pun akan jauh dengan kita. Oleh karenanya, pendekatan terus kepada Allah karena kita membutuhkan Allah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kejadian ini dahulu kala di zaman Rasul sempat terjadi. Tatkala wafatnya salah satu putra beliau bernama Sayyid Ibrahim yang dilahirkan dari seorang hamba sahaya, pemberian Raja Muqawqis yakni Maria Al-Qibtiyah. Ketika itu baginda Rasul mengirimi Raja Muqawqis, Raja Mesir yang berkuasa ketika itu untuk memeluk agama Islam. Tapi Muqawqis karena dia khawatir terhadap kedudukan dan pangkatnya, andaikan aku mengikuti ajakan Muhammad, bagaimana nanti keadaan rakyatku? Tetapi kok rasional banget apa yang disampaikan oleh dalam surat ini, kata Raja Muqawqis. Sebagai bentuk penolakan beliau, tapi dengan cara halus, tidak seperti kepada raja-raja yang lain, Muqawqis menjawab, terima kasih atas ajakannya, tetapi pada saat ini aku belum bisa untuk memenuhi ajakanmu. Sebagai bukti terima kasihku atas suratmu kepadaku, kata Raja Muqawqis, aku berikan engkau hadiah emas, perak, harta benda, salah satunya anak hamba sahaya bernama Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Maria Al-Qibtiyah tercatat dalam sejarah setelah berumah tangga dengan Nabi, melahirkan keturunan, dan satu-satunya keturunan yang terlahir bukan dari Khadijah ialah Sayyid Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun tahut bihim waniyah. Dalam bait akidah awal kita dengar bait itu. Adapun Sayyid Ibrahim terlahir dari Maria. Wafat beliau di saat kecil. Sebetulnya ada 3 lagi putra Nabi yang berjenis laki-laki, Ibrahim, kemudian Qasim, kemudian Abdullah, yang biasa disebut dengan nama lain Sayyid Tayyib atau Tahir. Ibrahim wafat. Semuanya putra Nabi yang laki-laki itu wafat pada saat kecil. Hal ini mengandung hikmah ilahiyah. Andaikan putra Nabi yang laki-laki sampai dewasa, otomatis harus menjadi Nabi. Karena bapaknya orang besar, Abul Anbiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak mungkin Sayyidul Anbiya wal Mursalin kalau tidak melahirkan Nabi. Allah tidak menghendaki Nabi setelah Nabi Muhammad, maka diwafatkan pada saat kecil. Begitu pula Sayyid Ibrahim. Ternyata para sahabat-sahabat Nabi saking cintanya kepada Nabi, mereka setelah wafat Ibrahim terjadi gerhana. Lalu mereka mengatakan, ternyata gerhana ini adalah ikut bersedih karena wafatnya Ibrahim putra Nabi. Kata Nabi, inna syamsa wal qamar la ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan ini sebagai 2 tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu mau diakadi, bukan karena kematian seseorang dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Apabila terjadi gerhana seperti itu, pertanamkanlah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbawa isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik